Ya pemirsa, kembali Anda menyaksikan Juru Bicara malam hari ini. Kita membahas mengenai awas judi online, incar pelajar hingga anak-anak. Kita akan lanjutkan Pak Dirjen, sejauh ini bagaimana dengan konten promosi judi online yang berada di platform Pak Dirjen, bahkan privat dan juga dipromosikan oleh konten kreator ataupun influencer. Ini seperti apa penegakan hukum yang telah kita lakukan dan bagaimana evaluasinya sejauh ini Pak Dirjen? Ya, tadi yang saya sampaikan Menkominfo menyurati Meta Group, yaitu karena banyaknya konten promosi judi online atau iklan judi online di platform Meta Group begitu. Ya, ini kan sebetulnya sesuatu yang bisa dicegah. Pasti orang kalau mau beriklan itu kan bicara dulu dengan tempat di mana dia akan mengiklankan diri begitu. Jadi kalau platform itu tahu dan mestinya tahu bahwa yang akan diiklankan itu judi online, ya harus ditolak. Ya, kenapa harus ditolak? Karena itu melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang ITE begitu. Nah, jadi kita meminta ya platform menolak kalau ada pengajuan iklan ataupun promosi judi online. Ya dari siapapun itu, apakah dari pelaku, dari bandar, ya maupun dari perantara begitu. Termasuk juga kita ya polisi kan sudah memeriksa, bahkan menangkap ya para influencer yang mempromosikan konten judi online dan sudah memeriksa beberapa pesohor ya untuk dimintai keterangan mengapa mereka mempromosikan judi online, walaupun banyak yang mengatakan tidak tahu begitu, ya tidak tahu bahwa itu yang dipromosikan ya kira adalah game online, tapi ternyata di balik ya ada judi online. Ya apapun ya kita harus mengambil langkah-langkah hukum lah, apakah itu memeriksa ya, kalau terbukti yang melakukan pelanggaran secara sengaja ya harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Jadi kita di Kominfo ya hanya bisa melakukan langkah yang terkait dengan platform digital. Bila platform digital itu mempromosikan ataupun mengiklankan judi online. Sementara untuk pelakunya sendiri, apakah itu influencernya, apakah itu yang memasang iklan judi online itu, ya tentu ini menjadi kewenangan Polri. Ya. Selanjutnya Pak Dirjen, kita lihat saat ini yang mempromosikan judi online itu ke Indonesia kebanyakan berasal dari negara-negara yang mengizinkan pelaksanaan atau adanya kegiatan judi online tersebut. Nah ini bagaimana langkah atau strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Dirjen, masyarakat banyak yang mengetahui bahwa terjadinya kasus judi online. Tapi dari beberapa masyarakat masih ada yang enggan atau bahkan takut untuk melaporkan kepada pihak terkait, dalam hal ini juga Kementerian Kominfo. Nah, terkait dengan dua hal ini, Pak Dirjen, apa saja strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Pak? Iya, jadi untuk kasus pertama, ya benar sekali bahwa mungkin di ASEAN saja, di negara-negara Asia Tenggara ini hanya Indonesia dan Brunei yang melarang judi online penuhnya, gitu. Negara lain membolehkan sepenuhnya atau sebagian. Misalnya di Malaysia itu boleh berjudi tetapi di Genting Highland misalnya. Nah, hasil identifikasi PPATK juga banyak rekening ya itu di keberadaannya ada di luar negeri, di Filipina antara lain begitu. Jadi uang transfer hasil judi online itu, orang memasang judi online itu ditransfer ke satu rekening di Filipina. Nah, langkah yang dilakukan tentu saja adalah kerjasama antar negara di ASEAN. Ya Polri misalnya itu sudah mendiskusikan ya kerjasama antar negara ASEAN dalam konteks memberantas judi online. Itu waktu pertemuan kepolisian negara-negara ASEAN di Labuan Bajo bulan lalu atau 2 bulan lalu. Nah yang kedua ya terkait misalnya mereka ataupun masyarakat yang enggan mengadukan, ya tentu saja kami tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk berani melapor, ya berani melapor melalui aduan-konten.id itu dikelola oleh Kominfo, terutama dalam hal ini bila melihat konten-konten judi online di media sosial. Di sisi lain juga masyarakat harus berani melapor kepada Polri, ya kepada aparat kepolisian bila menyaksikan, melihat, mendengar adanya praktek-praktek judi online di sekitarnya.
Iya, baik. Berarti dari pemerintah, hal ini Kementerian Kominfo bukan hanya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang ada di Indonesia, tapi juga dengan kawasan di Asia Tenggara. Baik, kita harapkan dengan semua langkah yang dilakukan tadi tentunya bisa benar-benar mengurangi kasus atau bahkan menghilangkan begitu Pak Dirjen ya kasus judi online di Indonesia. Terakhir Pak Dirjen, seperti apa himbauannya kepada masyarakat, khususnya ini buat orang tua juga Pak Dirjen, agar anak-anaknya bisa terhindar dari atau terjerumus dari kasus judi online ini. Silakan Pak. Ya, jadi cara terbaik untuk memberantas judi online adalah dengan mencegah. Ya, dengan mencegah kita semua terlibat atau terjerat judi online. Ya, karena judi online ini kan dari sisi ekonomi adalah supply dan demand. Ya. Ya, jadi Kominfo ketika meminta platform takedown atau memblokir website judi online, maka Kominfo sebetulnya memutus supply-nya. Ya, tetapi tidak ada artinya kalau supply-nya diputus bila demand-nya juga masih ada, bahkan bertambah. Demand atau kebutuhan orang untuk bermain judi online itu bertambah, tidak ada artinya kalau kita putus supply-nya. Karena dia akan muncul lagi dengan domain baru, dengan nama baru begitu. Tetapi kalau kita putus demand-nya, ya putus demand-nya, maka berangsur-angsur supply-nya juga akan terputus. Ya, karena untuk apa promosi judi online, pasang website judi online kalau tidak ada penggemarnya, kan begitu. Iya. Nah, lewat apa kita memutus demand? Ya lewat edukasi, lewat literasi. Dan edukasi ataupun literasi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas seluruh komponen masyarakat, sekolah, rumah ibadah, orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua harus terlibat dalam mencegah judi online ini marak di media sosial dan di platform digital ataupun di website. Jangan hanya menggantungkan pemberantasan judi online ini pada pemerintah, tetapi marilah kita berkontribusi untuk memberantas judi online ini melalui edukasi, melalui upaya pencegahan. Baik, edukasi atau literasi ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk bisa memutus judi online di Indonesia. Tapi kembali lagi bukan hanya tugas pemerintah seperti yang Pak Dirjen sampaikan, juga butuh kerjasama dari seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pihak yang ada di Indonesia tentunya. Baik Pak Dirjen, terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan bagaimana update terbaru dari kasus judi online yang ada di Indonesia dan juga kaitannya dengan judi online yang sudah mulai mengincar pelajar dan juga anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Mona. Pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Saya Mona Azhar Nisa, selamat malam dan sampai jumpa.